belum pernah KKN. Kayaknya di kampusku juga nggak ada KKN deh. Loh, Kak dia masih SMP. Kenapa Aku dia masih kayak SMP. dia masih ngalamin kayak kejadian-kejadian horor gitu pernah nggak sih? Kan pasti selama sekolah itu banyak banget kan kayak ntar nginep di sini ya kan? Pernah nggak? Itu kan semacam KKN tuh. Kalau dulu, pas SMA kelas 1 kalau nggak salah waktu itu study tour sama teman-teman SMA ya. Cuman lebih ke bukan nginep sih, cuman kayak ngunjungin ke salah satu tempat yang memang sudah lama gitu di apa namanya ditempatin gitu. Kayak udah jadi sebuah tempat yang bersejarah gitu. Jadi ya kalau nginep sih belum pernah karena kan kebetulan aku juga sekolah SMP SMA itu homeschooling. Jadi nggak yang kayak sampai nginep banget di satu tempat gitu. Oke, berarti belum pernah ya kalau Tisa ya. Nah, kalau Agni sama Dinda, Agni dulu deh Agni. Lo pernah nggak sih KKN? Enggak, karena gue juga homeschooling kayak Tisa. Oh, cewek homeschooling. Tapi berarti kayak stand. Oh iya benar, tapi kayak apa namanya kayak nginep-nginep. Lo pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian horor pas nginep, pernah nggak tapi? Lumayan banyak ya karena bolos sekolah terus nginep gitu. Enggak, kalau gue lebih ke pertandingan gitu kan. Kalau ke pertandingan kan selalu beda kota atau ke negara lain gitu. Itu pasti tidak sedikit aku mengalami hal-hal yang lumayan aneh gitu. Apa lumayan horor. Yang paling lo inget apa nggak sih? Ih, mau cerita horor gini menyebalkan deh, tapi sekaligus menegangkan. Gue inget banget waktu itu gue masih baru masuk kuliah, terus gue ke daerah Jawa Timur ke tempat asal mula KKN ini ada gitu, cerita KKN ini ada gitu. Dan kayaknya emang di sana sarangnya gitu ya. Terus tuh di hotelnya juga udah serem ya. Mulai creepy di hotelnya, kayak creepy-nya kayak udah kelihatan dari bangunannya, terus dari tempatnya, hawanya, terus bau hotelnya kayak bau hotel yang lama yang jarang dikunjungin gitu. Terus mungkin ya karena nggak permisi atau mungkin gue anaknya terlalu cuek gimana gitu, suka banget kayak berasa banget kalau lagi sholat atau lagi ngebelakangin madep kaca gitu kayak ada yang seliuran gitu. Serem banget tuh, gila. Gue tuh kalau udah berasa di belakang gue ada apa ya, gue nggak akan melihat ke belakang sih, gue akan perlahan maju ke depan, kabur coy. Aduh, sampai gue ngomong kayak please jangan gangguin gue, besok gue mau tanding gitu, please gitu. Gue juga tahu, gue kalau remote AC rusak kalau remote AC di rumah hilang ya, gue kayak kalau kayak remote AC hilang, gue juga kayak ayo dong balikin dong please gitu. Tiba-tiba balik. Gue inget banget naruh di sini, kok tiba-tiba nggak ada gitu kan. Gue iya. Siapa yang mindahin gitu, bandel banget, males. Lanjut. Ada juga dari Dinda. Kalau Dinda, lo pernah KKN? Gue pernah KKN sih, tapi KKN-nya gimana ya? Bukan yang ke desa gitu, beda. Jadi nggak punya pengalaman yang KKN ke desa terus bikin perubahan di suatu desa gitu. Kalau misalnya relate-nya buat ke film KKN ya, karena waktu itu ngambil jurusan kuliahnya broadcasting, jadi kita lebih ke KKN-nya kerja di PH atau kerja di agensi gitu-gitu, lebih ke project-project gitu aja. Jadi nggak ada. Belum pernah lagi begadang ngerjain project, kan broadcasting kan biasa keras ya anak broadcasting. Tapi pernah kayak di kampus tuh ada kayak komunitas yang suka berangkat, misalnya ngajar sekolah terpencil di Bekasi, ngajar sekolah terpencil yang di mana gitu, yang terpencil gitu kan, yang kayak gue sendiri nggak tahu, kayak oh my god, Bekasi tuh ada gede banget, bisa yang menuju desanya pakai kapal gitu, lewat air dulu, kayak Bekasi tuh gede banget gitu, nggak sesuai ekspektasi. Jadi di sana kita tinggalnya juga biasa aja, sederhana, seadanya lah di daerah situ. Nah itu ya mungkin kayak mandi samping sapi, tidurnya juga pakai bilik-bilik yang tipis banget. Kalau misalnya ngomongin orang mungkin bisa kedengeran gitu sama tetangga sebelah. Jadi lebih lebih serem, itu lebih horor kalau kedengeran ya. Lagi ngegosip. Jadi kita nggak bisa ngomongin kayak tim lain gitu kan. Sama emang kalau tidur juga nggak boleh berisik gitu kan. Terus lebih ke ya vibes untuk ke desa dan yang horor-horornya lebih kayak gitu sih. Mau ke
takut gitu harus bareng-bareng sama teman-teman. Cuman kalau yang horor banget sampai ada apa-apa, alhamdulillah nggak pernah sih. Ya untung lah ya, gue juga dari dulu seumur hidup amit. Coba jangan memilih gue gitu untuk menunjukkan diri Harusnya kayak. lo next time kalau nanya ke orang lo udah punya pengalaman juga untuk sharing. Jadi semoga next time ada pengalaman horor ya. Coy. Amit. Tapi soal kalau kita lihat soal tempat wisata mistis di Indonesia kan banyak banget ya sebenarnya. Ada beberapa misalnya kayak ada Lawang Sewu, ada Desa Trunyan, ada Fort Rotterdam kayak gitu-gitu. Kalian bertiga tuh pernah nggak sih jalan-jalan ke tempat-tempat horor gitu kayak traveling wisata-wisata mistis di Indonesia? Nih, biasanya si Nur nih yang suka nyari-nyari mistis-mistis nih. Coba Nur. Oh, ini Nur si mohon Tisa maaf. yang suka cari masalah ya. Emang. Mohon maaf, itu lokasinya KKN aja udah serem ya, Kak. Jadi nggak perlu kita cari-cari traveling, itu lokasi kita aja udah serem gitu. Tapi kalau disuruh milih atau pernah atau enggak, aku pernah sih kalau nggak salah ke gua Jepang apa gua Belanda ya, itu kalau nggak salah di di daerah Bandung. Padang ya. Oh iya, beda. Padang juga ada. Jadi itu kayak ada di beberapa daerah gitu. Jadi kalau setiap ngelewatin itu, kan aku lewatinnya pakai mobil gitu ya, belum sempat masuk ke daerah situ. Itu katanya harus permisi walaupun kita di dalam mobil gitu. Jadi permisi itu arti kata kayak assalamualaikum, permisi mau numpang lewat gitu. Padahal kita nggak sampai masuk gitu. Terus di situ kan katanya sejarahnya apa ya, pada saat zaman penjajahan ya, jadi banyak orang yang meninggal di situ dan banyak orang yang kayak disiksa di situ juga. Jadi menurut aku peristiwa sejarahnya aja udah serem banget sih gitu. Jadi belum masuk aja udah dengar ceritanya udah parnoan sendiri gitu. Dan dari luar aja udah seserem itu sih penampilannya, goanya, dan gelap banget gitu. Hebat banget, berani. Tisa keren. Berarti lo, tapi nggak lihat apa-apa kan? Pas lagi ke sana lo nggak melihat apapun kan, Tis? Nggak lihat sih, nggak terlalu apa namanya lihat, tapi kayak ngerasa kok kayak ada yang aneh ya, punggungku kok berat sebelah ya, etanya ada Mbah Dok. Aduh,